Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Faris Algifari dari kelas manajemen 1E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris yang tugasnya itu babnya tentang part of speech. Dalam belajar bahasa Inggris, pastinya kita sering mendengar istilah noun, adjective, pronoun, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut sangat memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, sebuah kalimat perlu dimiliki kata kerja, kata sifat, keterangan, dan lain sebagainya. Jika disatukan, peranan-peranan penting dinamakan part of speech. Tugasnya masing-masing dalam sebuah kalimat. Mari kita kenal lebih jauh mengenai part of speech dan juga kegunaannya. Pengertian part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peranan dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Ada 8 jenis part of speech. Di antaranya ada noun atau kata benda, ada pronoun atau kata ganti, ada verb atau kata kerja, ada adjective atau kata sifat, ada adverb atau kata keterangan, ada preposition atau kata depan, ada conjunction atau kata hubung, dan juga yang terakhir ada interjection atau kata seru. Untuk yang pertama ada noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel en, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai objek, objek langsung, objek tidak langsung, subjek, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun, abstrak dan concrete noun, dan collective noun. Contohnya dari countable noun atau dapat dihitung. Contoh, buku, car, food, mountain, tree. Countable noun atau tidak dapat dihitung, contohnya English, happiness, meat, milk, dan snow. Common noun atau umum, country, district, city. Pronoun atau spesifik, contohnya Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Ada juga abstrak noun atau menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter. Contohnya ide, honesty, imagination, kindness, dan love. Ada juga concrete noun atau berupa material atau berwujud nyata. Contohnya cheese, eggs, man, sugar, dan water. Ada juga collective noun atau nama kelompok atau kumpulan. Contohnya class, deer, couple, furniture, dan staff. Kita lanjut ke pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari
repetisi pengguna noun. Macam-macamnya antara lain personal noun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, dan reciprocal pronoun. Contohnya saya ambil 3 saja ya. Personal noun 1, I, you, they, we, she, he, dan it. Ada juga demonstrative pronoun, yaitu this, that, she, this, dan those. Ada juga interrogative pronoun, yaitu who, what, which, dan lain sebagainya. Ada juga indefinitive pronoun, yaitu another, anything, everything, none, someone. Ada juga relative pronoun dan intensive pronoun. Contohnya myself, yourself, dan ourselves, dan lain macam sebagainya. Reciprocal pronoun, contohnya ex, other, dan one another. Lanjut ke verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain ada transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, action dan stative verb, fine dan non-finite verb, linking verb, dan causative verb. Contohnya kita ambil 3 saja. Transitive verb, ask, buy, hit, make, show. Intransitive verb, grieve, come, go, smile, dan wait. Regular verb ada back, left, work, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, kita adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun, biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun, dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera atau sim dan testi. Untuk satu noun atau pronoun, terdapat lebih dari satu adjektif. Contoh, old, young, bad, fat, big, small, pretty, dan sebagainya. Lanjut, adverb atau kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verb, kata sifat, atau adjektif, atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun dan biasanya menjawab pertanyaan how, then, where, why, under what condition, atau to what degree. Tak hanya itu, adverb atau adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel i seperti deeply, extremely, heavily, fairly, dan lainnya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti every, somewhat, only, cute, dan lain-lain. Adapun macam-macam kata keterangan dalam bahasa Inggris adalah adverb of time atau yearly, recently, yesterday, now, tonight. Ada juga adverb of
manner, fast, hard, slowly, softly, dan quickly. Bisa dilihat saja di layar kacanya ya. Karena untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke slide selanjutnya. Ada preposition atau kata depan. Preposition atau kata depan merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lain dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Kata depan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam, antara lain preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quality atau measure. Lanjut, ada conjunction atau kata hubung, part of speech part of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa atau klausa dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction, yaitu coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, conjunctive adverb. Lanjut, ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa, biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contoh, ada alas, he, violent. Oi, look at me. Seperti itu. Sekian, itu dia berbagai macam part of speech yang selalu kita gunakan dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Untuk penjelasannya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih.